Pertanyaan saya yang kalian belum bisa jawab. Siapa ulama besar Hasan Gippo? Jelas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa, saya akan mengulas tentang sosok seorang tokoh NU yang tertera namanya tapi tidak banyak diketahui atau kurang familiar dalam spanduk-spanduk, yaitu Kiai Haji Hasan Gippo. Di mana persoalan Haji Hasan Gippo ini sempat diangkat oleh Bang Faisal Asgaf dengan cara yang sangat subjektif. Kita simak dulu penyampaian dari Bang Faisal. Pertanyaan saya yang kalian belum bisa jawab. Siapa ulama besar Hasan Gippo? Cucu dari Gunung Ampel, Sunan Ampel. Jelas kalian. Dia adalah seorang konglomerat besar yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, mengorbankan hidupnya untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Apa sejarahnya? Baru muncul kan di situs-situs NU pada tahun 2021, pada tahun 2018. Kuburannya baru ditemukan pada tahun 2015. Ada masalah di dalam sejarah NU, masalah serius. Bukan hanya Hasan Gippo, tapi nama-nama kalangan dari berbagai keragaman suku dan etnis yang ikut membesarkan NU di awal-awal pembentukan Nahdlatul Ulama itu seolah-olah dihapus. Hasilnya kalian hanya sekarang menjadi maki Arab tidak punya peran di dalam NU. Ya, saya memanggil beliau abang karena saya pernah satu grup WhatsApp diskusi dengan beliau, dan saya biasa memanggil abang terhadap Bang Faisal. Apa yang disampaikan oleh Bang Faisal bahwa tokoh Haji Hasan Gippo baru dikenal tahun 2000-an atau 2018 itu tidak tepat. Sebab apa? Saya tahun 84 itu sudah MI ya, dan saya sudah mengenal nama Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tanfidiyah pertama Nahdlatul Ulama, dan juga beliau sebagai Ketua Komite Hijaz. Jadi tidak tepat Bang, tidak seperti itu yang ada dalam buku-buku Nahdlatul Ulama. Baik itu di buku-buku pendidikan lembaga Ma'arif, satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah NU, dan kebetulan saya pernah menjadi pengurus salah satu pimpinan cabang lembaga pendidikan Ma'arif NU. Sejak tahun 80-an saya sudah mengenal nama Haji Hasan Gippo, jadi tidak menunggu tahun 2000. Kemudian juga di buku ini, bukunya Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, yang diterbitkan pada 1985, itu juga telah mengupas agak rinci tentang Haji Hasan Gippo. Memang kalau merujuk kepada bukunya Cak Anam, penelusuran tentang siapa Haji Hasan Gippo itu agak susah. Kenapa? Nanti belakangan baru ketahuan bahwa Haji Hasan Gippo sosok yang sangat ikhlas sehingga beliau tidak mau diekspos. Di sisi lain juga terkait dengan foto-foto beliau yang mungkin disimpan oleh anak turunan beliau dan tidak begitu terekspos, sehingga foto beliau pun tertukar. Ini sebelum mengarah ke Haji Hasan Gippo, saya perhatikan dulu tentang foto. Pada tahun 2013 saya membuat buku Menangkal Arus Wahabi. Ketika saya hendak mencantumkan foto seorang pendiri NU yang saya kagumi, jadi nama Haji Hasan Gippo itu sejak pertama saya mengenalnya itu ada di hati gitu. Ketika ada Hasan Gippo itu hati saya bergetar. Yang lain juga sama, tapi ada tancapan tersendiri. Saya tidak tahu kenapa. Ketika mendengar Haji Hasan Gippo, itu, maka saya berusaha mencarinya karena pada saat itu susah untuk melacak seperti sekarang. Saya nanya-nanya, yang disodorkan kepada saya adalah foto seperti ada dalam gambar ini. Saat itu ketika saya ingin mencantumkan foto dalam gambar ini, saya agak ragu. Walaupun saya nanya sama senior NU pada saat itu, katanya benar bahwa lukisan seperti tertera dalam video ini adalah lukisan Kiai Haji Hasan Gippo, tapi batin saya ragu. Belakangan saya kenal dengan
seseorang kawan, beliau Kang Mas Yunus Gipo. Dari namanya bisa dipastikan beliau masih keluarga dari Ki Haji Hasan Gipo, mungkin turunan atau bagaimana. Ternyata dugaan saya benar, foto yang beredar seperti yang ada dalam video ini adalah bukan foto Kiai Haji Hasan Gipo, melainkan foto Kiai Mas Mansur, ya, seorang pejuang muslim, seorang intelektual muslim yang merupakan juga sahabat dari Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang pernah bersama-sama berjuang dengan Ki Haji Wahab Hasbullah, tetapi kemudian beliau masuk di Muhammadiyah. Jadi kalau Anda buka-buka nama Haji Hasan Gipo, biasanya muncul foto ini, tapi ternyata foto itu merupakan foto atau lukisan dari Kiai Haji Mas Mansur. Begitu juga di beberapa acara NU, foto inilah yang tertera. Padahal menurut keterangan dari Kang Mas Yunus Gipo dan beberapa sahabat kami di salah satu grup WhatsApp yang di situ terdapat beberapa keluarga keturunan dari Haji Hasan Gipo, foto Haji Hasan Gipo adalah yang ini. Jadi mohon diperhatikan kepada saudara-saudara kami di Nahdlatul Ulama khususnya. Baik, persoalan Bang Faisal Asgab pada saat itu memang banyak memunculkan kemarahan dari sahabat-sahabat kami di Nahdlatul Ulama. Ada yang mengatakan, "Ah, itu sampah." Ya, saya anggap sampah kalau organik kan bisa untuk pupuk. Artinya apa? Walaupun saya juga tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, tetapi saya ambil satu sisi yang mungkin jadi manfaat, mengangkat nama Haji Hasan Gipo dan lebih memperkenankan lagi. Tetapi sekali lagi, kalau dikatakan Haji Hasan Gipo namanya baru muncul belakangan, itu sangat tidak tepat. Karena awal saya di Lembaga Pendidikan Ma'arif sudah mendengar nama Haji Hasan Gipo. Beliau sahabat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau juga terlibat dalam diskusi Taswirul Afkar, dan beliau juga terlibat aktif dalam pembentukan Komite Hijaz. Baik, saya bacakan pada susunan Komite Hijaz. Jadi seperti yang saya katakan pada edisi yang lalu, sebelum bernama NU, terdapat dulu satu kepanitiaan yang diantara tugas kepanitiaan itu adalah untuk merespon persoalan yang ada di Mekah Madinah terkait dengan serbuan dari Najat yang kemudian di belakangan hari, serbuan itu terjadi pada 1924 sampai 1925. Setelah kemenangan pasukan Najat, kemudian nanti penguasa yang baru yaitu Abdul Aziz bin Suud hendak membuat muktamar alam Islami atau muktamar dunia Islam yang mengundang tokoh-tokoh muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di sinilah kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah setelah mendapat restu dari Kiai Haji Asy'ari bersama para kiai dan Kiai Haji Hasan Gipo tentunya membentuk Komite Hijaz, dan dari Komite Hijaz inilah kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama. Saya bacakan susunan kepanitiaan dari Komite Hijaz. Penasehat, Kiai Wahab sebagai penggagas, di sini beliau hanya menjadi penasehat. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Masyhuri Lasem, Kiai Haji Khalil Lasem, kemudian ketuanya adalah Haji Hasan Gipo, wakil ketua Haji Soleh Syamsil, sekretaris Muhammad Sodik, pembantu Kiai Haji Abdul Halim, dan seterusnya. Kemudian ketika sudah Komite Hijaz ini resmi menjadi Nahdlatul Ulama, nama Nahdlatul Ulama usulan dari Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz yang merupakan sepupu dari Kiai Haji Mas Mansur. Berikutnya saya bacakan susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama periode pertama 1926. Syuriah, Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, Wakil Rais Kiai Haji Dahlan Akhyat Kebon Dalem Surabaya, Katib Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi Mbah Wahab di periode pertama menjadi katib. Kemudian Naibul Katib, Mustasar, dan Tanfidiyah. Lagi-lagi ketua adalah Haji Hasan Gipo Surabaya, wakil ketua Haji Soleh Syamsil Surabaya, sekretaris Muhammad Sodik atau Sugeng Surabaya, wakil sekretaris NH Nawawi Surabaya, bendahara Muhammad Burhan Surabaya, H. Ja'far Surabaya, kemudian ada kepengurusan komisaris. Istilahnya masih ketua.
menjadi peristilahan presiden, jadi ketua kemudian disebut presiden itu pada periode 1928. Kiai Haji Hasan Gipo menjadi ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama itu cukup lama, yaitu dari 1926 sampai 1934. Tapi pada saat itu para pemirsa, periodenya hanya 1 tahun, tidak seperti belakangan yang kemudian dalam satu periode itu 5 tahun. Nah, kenapa kemudian nama Haji Hasan Gipo seperti tidak bergaung dan fotonya tidak ada? Seperti yang saya katakan di awal tadi, memang beliau sosok yang rendah hati. Bahkan penulis buku ini, Kiai Haji Khairul Anam, ketika membuat buku ini yang berawal dari sebuah skripsi karya ilmiah beliau, mencoba melacak siapa Haji Hasan Gipo itu menurutnya cukup susah. Coba saya bacakan keterangan Khairul Anam dalam catatan kaki buku ini. Sejauh keterangan yang bisa dihimpun tentang Hasan Gipo ialah berasal dari Ampel, Surabaya. Sejak semula Hasan Gipo menjadi anggota Taswirul Afkar. Ia dikenal sebagai orang yang energik, cekatan, dan pemberani. Menurut cerita Kiai Haji Saifuddin Suhri bersumber dari Kiai Wahab Hasbullah, pernah Hasan Gipo melabrak musuh gembong PKI Madiun karena kesal atau jengkel dengan gembar-gembor suaranya yang ateis. Moso diajak membuktikan adanya Tuhan dengan cara menabrak kereta api. Ketika keduanya siap di atas rel kereta api, Moso tiba-tiba lari dan Hasan Gipo kemudian mengejarnya. Jadi memang tokoh Haji Hasan Gipo kenapa mungkin kurang dikenal, terutama oleh orang yang baru membaca sejarah NU, karena memang beliau sendiri secara pribadi sosok dermawan, seorang saudagar tetapi rendah hati sehingga tidak banyak diekspos. Saya juga membaca satu artikel di idntimenews.com, hasil wawancaranya dengan Asrul Sani, seorang pengamat silsilah di Surabaya. Di antara lain dikisahkan, tak banyak cerita tersisa dari sosok Hasan Gipo. Bahkan keturunannya pun tak tahu banyak mengenai kakek mereka itu. Asrul mengatakan dengan kerendahan hatinya, Hasan memang sempat meminta kepada anak-anaknya agar tidak menyebar cerita tentang dirinya. Ia adalah sosok yang tertutup dan tak ingin perannya selama masa sebelum kemerdekaan diketahui banyak orang. Jadi Haji Hasan Gipo adalah seorang pejuang dalam berbagai hal, termasuk dan bukan hanya di NU, tetapi memang atas permintaan beliau sendirilah sehingga nama beliau kurang banyak dikenal. Jadi bukan hanya di NU. Demikian pemirsa sekilas tentang Kiai Haji Hasan Gipo. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.